tadi udah Ya, ada 4 topik yang kita empat. bahas. Nah, terus buat presentasi sendiri kan ada yang modelnya pakai slide, ada yang modelnya hanya berbicara. Emang sebenarnya kan macam-macam gitu. Iya. Ada yang demo lah segala macam. Emang terus Ya, presentasi itu ada berapa banyak sih Pak sebenarnya Pak? iya. Wah, ini yang nanya udah tahu kan ini. Karena kan mungkin setiap jenis presentasi atau itunya kan ada caranya masing-masing gitu. Iya, iya. Jadi gini, sebelum kita bicara visual aid ya, namanya visual aid, alat bantu, Ya. atau presentation aid, kita harus bangun dulu yang namanya ini, structure, Hmm. presentation structure. Hmm. Jadi setiap kali kita memaparkan apapun, selalu jatuhnya 3 gitu. Ya. How we open the presentation. Oh. Kemudian, what are the contents? Oke. And yang ketiga, how can we close the presentation? Hmm. Jadi ada opening, content, closing, selalu begitu. Opening, content, closing. Cuman porsinya yang paling banyak pasti di konten. Ya. Nah, yang paling penting, Iya. Mas Doni gimana? Karena mungkin itu yang paling penting itu adalah materinya sendiri, Pak ya. Iya, isinya yang paling Iya, iya. ditunggu. Tapi inspirasi orang itu jatuh pada opening. Oh, dia ngelihat openingnya dulu. Kalau openingnya menarik, Pasti pasti gitu. isinya pasti mereka mau dengerin gitu. Mau lanjut Mau apa? dengerin. Walaupun secara teori opening itu cukup 15% dari budget waktu kita. Ya, kemudian konten itu 75% dari budget waktu. Sisanya 10 itu closing. Tapi justru kesan pertama ini yang nggak boleh lupa ya. Ya. Makanya saya mau share bagaimana opening ini menjadi kemasan yang unik gitu. Nah, boleh. Kemasan yang ya. Jadi begitu orang dengerin kita, pasti mereka langsung engage gitu. Karena kita punya satu yang namanya framing, bingkai. Mas Doni sama Mas Foro sering difoto kan? Kalau saya sih ya alhamdulillah, Pak. Foto itu cantik kan ada bingkainya. Gambar itu kalau kita ngambil pakai handphone, pasti kita akan ngambil bingkainya seperti apa supaya menarik. Ya. Nah, oke. Jadi di opening itu Mas ada bingkai yang pertama ya. Bagaimana kita menyapa mereka dengan antusias. Iya. Pagi semuanya Bapak Ibu apa kabar hari ini? Kita ada antusias gitu. Ya. Flat. Energinya masuk. Ya, jadi greet enthusiastically. Iya. Yang kedua, katakan kepada audiens kalau saya happy hari ini. Okay. Good morning everyone, how are you today? I'm glad to be here with you. Saya senang banget ada di sini. Saya senang sekali. Itu beda gitu. Bisa nggak ini formal? Bisa. Selamat pagi Pak JM, apa kabar hari ini Pak? Saya dengan Zalman. Saya senang sekali ada kesempatan ketemu Bapak. Kata senang itu masuk ke dalam pikiran mereka. Oh, dia datang ke sini senang loh gitu. Ya, itu yang kedua tuh. Yang ketiga, inform diri kita bila perlu ya, dengan saya Doni, dengan saya Zalman. Yang keempat, subjeknya apa, berapa bagian, berapa lama itu yang paling penting. Jadi yang keempat itu, subjeknya apa, berapa bagian yang mau kita sampaikan, dan berapa lama budget waktunya untuk kita menyampaikan. Contoh ya, Bapak Ibu siang ini saya mau sampaikan tentang menu baru kita yang bernama bla bla bla. Nanti ada 3 bagian penting yang mau saya sampaikan. Presentasi saya akan memakan waktu kurang lebih 10 menit. Nah, begitu dengar 10 menit, mereka pasti oke, it's only 10 menit. Dan hanya 3 bagian. Ya. Jadi kita jangan bikin opening yang, baik Bapak Ibu, nanti kita akan jelaskan beberapa bagian penting dari menu kita. Ya, nanti kita mungkin presentasinya kurang lebih segala macam ya. Itu jadi nggak meyakinkan buat mereka. Ya. Jadi harus Kemudian berapa menit itu ya. Sebutkan. Kemudian yang keempat, sebutkan tujuannya apa presentasi ini. Gitu ya. Jadi di awal di bingkai gitu. Opening sangat menentukan sekali buat kesuksesan penyampaian materi nanti. Betul. Sama, kalau Mas Zaman jadi host kayak gini kan open tadi bagus. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat siang Pak Uton, apa kabar hari ini? Senang sekali kita bisa ketemu. Kita punya waktu 30 menit depan, kita akan interview Bapak dengan kurang lebih nanti ada 5 pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Bapak. Bagaimana Bapak udah siap? Iya. Ini insya Allah Pak menarik, nanti karena hasilnya YouTube-nya akan diupload.
di video saya dan akan saya tag lah ke video Bapak dan menarik sekali. Begitu Mas Zaman buka begitu, itu yang guest itu pasti begini Mas. Nganga. Ya. Nah, itulah bingkai dalam opening Mas. Ya. Nah, kalau bicara mengenai tadi ya, pakai slide atau tidak itu masuk di konten. Gitu. Tapi jangan lupa, semua yang namanya slide, video, itu hanya alat bantu. Alat bantu, ya. Dibutuhkan atau tidak kembali kepada tujuan. Ya. Kalau Pak GM waktunya 3 menit, ya kita tidak butuh tayangan mungkin. Ya. Tapi butuh sampel langsung. Ya. Ya, jadi yang kedua, boleh pakai video, boleh, pakai tayangan, boleh. Tapi ingat, semuanya adalah alat bantu. Ya. Betul. Yang kita kelola adalah orang yang ada di hadapan kita. Jadi jangan kita kelola slide-nya, jangan kita kelola filmnya, tapi kita kelola audiensnya. Gitu. Begitu kita mau tayangkan film, kasih tahu, Bapak Ibu, saya mau menayangkan film, filmnya hanya 2 menit. Ya, 2 menit. Kenapa 2 menit? Biar mereka tahu, oh the film is only 2 menit. Iya. Bapak Ibu, filmnya nanti ada 1 menit, kemudian setelah tayangan film, nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan ya buat Bapak Ibu sekalian. Pasti mereka nyimak film itu. Gitu. Siap-siap. Siap-siap. Gitu. Nanti ditanya nih. Ditanya gitu. Atau dijanjikan film berikut akan memberikan pelajaran buat kita bagaimana kita mengemas menu ini menjadi yang unik. Pasti mereka lihat. Jadi video kita, slide kita jual dulu ke mereka. Apa sih intinya dengan video ini? Dengan tayangan ini. Jadi jangan ditinggal. Bapak Ibu, mari kita lihat ya videonya ya. Terus kita duduk, megang handphone. Habis itu baru selesai. Gimana Bapak Ibu videonya? Itu, jadi akhirnya suruh nge-review video, Pak. Suruh nge-review video gitu ya. Iya. Bukan presentasi malah nge-review video. Jadi jadi visual aid itu hanya untuk alat bantu aja gitu. Jadi alat bantu. Ya kadang-kadang kan ada slide yang isinya tulisannya kecil-kecil gitu. Akhirnya audiens juga nggak bisa baca apaan. Berarti itu nggak mendukung ya? Iya. Nggak mendukung. Tidak membantu. Ya. Niatnya kita mau AIDS, mengasih aid ke mereka, tapi tidak menjadi AIDS gitu, nggak membantu itu. Iya. Bahkan jadi distraction. Makanya kalau kita tayangkan sesuatu, kita tanya, is it clear Bapak Ibu, jelas ya? Nah, begitu ada kekurangan dari slide kita sampaikan duluan. Gitu. Bapak Ibu, ini agak kecil tulisannya karena saya ngambil capture-nya dari image, tidak bisa saya perbesar karena ini bukunya buku panduan yang harus saya foto asli gitu. Gitu. Jadi kita sampaikan. Jadi kalau misalnya itu gambar kita ambil dari buku asli kan otomatis tulisannya kecil-kecil ya Pak. Nah di situ kita jelasin dulu ya. Kita sampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu mau jelas saya akan tunjukkan buku aslinya. Oke. Apakah kita perlu alat bantu? Perlu dalam konten ya. Dan tidak hanya video atau tayangan, mungkin demo ya. Mungkin peragaan. Kayak kita kalau mengajarkan bagaimana memakai live vest kan pasti ditunjukkan live vestnya. Oh iya. Harus ada kan. Kalau kita menunjukkan bagaimana penggunaan halon H2O ya harus ada gitu. Nah itu kan alat bantu. Gitu. Justru salah kalau kita seharusnya kita menunjukkan bendanya, kita hanya menunjukkan gambar, itu yang salah. Audiens berharapnya kita ditayangkan bendanya, gitu, bukan tayangannya. Ya. Gitu. Tapi sebaliknya, yang harus ditunjukkan tayangan, kita tunjukkan bendanya, mungkin salah juga. Gitu. Jadi tergantung presentation aid ini kapan kita harus pakai itu, untuk apa? Gitu. Ya, purpose-nya jadi juga ya, tergantung purpose-nya. Purpose-nya ya, tujuannya buat apa? Gitu. Jadi yang pertama tadi opening, ada bingkainya. Yang kedua adalah konten tadi. Silahkan pakai alat bantu apapun, yang jelas pesannya sampai. Gitu, ya. Pesannya sampai. Tapi konten juga kalau kita presentasi produk sama mengajarkan beda. Gitu. Iya, betul. Ya, kalau kita ngajarkan... Kalau dalam presentasi itu di dalam mungkin ada sedikit game itu masuknya dalam apa tuh Pak? Konten juga mungkin Pak ya? Iya. Jadi ini, itu pertanyaan bagus ya. Kembali kalau saya selalu who are the audience? Gitu. Audiens kita siapa? Gitu.
Ya kalau audionya owner hotel mungkin dikasih games ya nggak. Mari kita tepuk tangan dulu. Man, who do you think you are kan gitu. Ya. Atau Mas Jalman mengajarkan safety. Ya. Tiba-tiba kita main games. Oke, sebelum saya ajarkan bagaimana buka tutup pintu, mari kita tepuk tangan dulu ya. Yuk, tepuk ke sebelah gitu. Hei Pak, ini buat apa gitu. Nah, jadi semua bentuk game, semua bentuk energizer itu mesti ada korelasi dengan konten. Oh iya. Nah, jadi jangan lepasan. Kalau kita bikin games, jangan lepas. Contoh gini, oke, karena ini jam 12 siang, biasanya hawanya ngantuk. Yuk kita bikin games dulu. Jangan Mas. Jadi kita kaitkan. Bagaimana mengaitkannya? Cocok-cocokin dengan bahan berikutnya. Iya. Contoh ya, kalau kita mau mengajarkan komunikasi, saya akan bilang, baik sebelum kita masuk ke konten komunikasi, coba cari pasangan dua-dua dulu ya. Kemudian bla 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 bla. Ternyata begitu saya menjelaskan komunikasi, itu dibutuhkan gitu. Iya benar. Partnership itu dibutuhkan gitu. Jadi ada ngaya ke sana. Jangan dilepas gamenya ya. Apalagi kita bercerita ya. Kita bukan jago storytelling. Terus kita bilang dulu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya mau cerita ya. Ceritanya lucu banget nih. Ya. Selesai cerita, orang pada bengong gini ya. Ketawalah mereka, menertawakan kita akhirnya gitu. Iya. Ya betul. Jadi game juga memang dibutuhkan, hanya harus ada korelasinya dengan topik yang bakal dibahas selanjutnya. Selain itu kita juga lihat audiensnya siapa? Ya, owner diajak tepuk tangan. Satu lagi ya tadi ya, ada penutup ya, ada opening, ada konten, ada closing. Ya. Nah closing juga penting. Closing itu kan kalau jualan ya harus beli mereka. Gitu. Closing kalau siswa yang harus paham. Closing kalau owner harus manggut dia. Closing kalau tamu harus mengatakan, oke, wow, the taste is good gitu. Itu penting gitu. Jadi closing itu adalah recap. Kita recap lagi, kita summarize lagi apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian what next paling penting. Setelah presentasi kita, apa berikutnya? Kunjungankah ke kitchen? Atau berikutnya apa? Demo masaknya atau apa gitu. Jadi presentasi itu tidak selesai di sesi thank you so much. Tapi ada what next. Karena gini Mas, mungkin orang membeli produk kita, mungkin orang membeli jasa kita bukan pada saat kita presentasi tertariknya. Bisa aja setelah itu gitu. Ya. Bisa aja hubungan manis kita setelah kita presentasi gitu. Iya betul. Jadi itu yang perlu kita pikirkan gitu. Jadi bisa mungkin saya bisa katakan di sini juga berhasil atau enggaknya presentasi nggak bisa kita lihat pas closing Pak ya? Ya tidak bisa. Closing bisa aja menarik. Oke, the presentation is good. The presenter is entertaining. Ya, orangnya ganteng, lucu. Mereka hanya selesai, I enjoy the presentation. Ya, I enjoy the session. Tapi dia lupa. Mas mau beli nggak? Ya gimana nantilah kalau mau beli. Saya mikir dulu gitu. Ya. Mau pakai nggak Mas produknya? Produknya mau pakai nggak? Ya produknya entahlah, saya tanya-tanya dulu lah sama atasan saya kan gitu. Iya, betul. Jadi bukan hanya itu penting nggak penting untuk membangun kesan positif. Ya. Tapi jangan lupa setiap menit yang kita pakai itu count gitu. Iya. Every minute counts, mesti ada impact-nya setelah itu. Gitu Mas. Oke lah kalau gitu. Pembahasan mantep banget nih. Jadi yang kesimpulannya, jadi yang saya ikutin dari tadi itu ada beberapa catatan. Jadi istilahnya kita building confidence. Pertama, ya. Kemudian kegunaan dari presentasi tersebut. Yes, tujuan purpose. Kemudian report building, gitu. Raport ya. Gitu. Terus interpersonal communication. Ya, ada 3V tadi ya. 3V tadi ya. Oke. Terus kemudian terakhir adalah ya itu presentasi dari opening, isi, sama closingnya.
Closing, mantap sekali. Waduh, Ya, ini oke. Kayaknya kita di presentasi sampai nih. Berhasil kayaknya, Pak. Tapi ya kita juga masih harus banyak belajar ya, gitu seperti ya karena kan jam terbang menentukan ya Pak ketika Ya, kita ya, ya. berada di depan tamu atau apa sebagainya. Ya, satu lagi mungkin yang akan terasa sampai enggaknya kita sama audiens. Ya. Yang paling penting adalah do we speak from heart or not? Iya. Ini kita genuine tidak mengatakan itu. Gitu. Ya. Ketika kita presentasi kita mau membohongi audiens apa tidak gitu. Ya. Kita mau hanya sekedar apa ya blow up atau enggak gitu. Jadi yang paling penting kita harus enjoy every single sentence that we say. Iya. Dan yang kedua kita harus benar-benar satu pengen banget yang ada di hadapan saya tuh ngerti gitu. Iya, betul. Itu dari hati. Begitu saya interview saya gini nih, saya ingin sekali ini rekaman ini berguna gitu. Amin. Itu yang paling penting gitu. Ya. Udah mau Kayaknya pembahasannya Berat. Tapi sampai Iya. gitu. Karena menyampaikannya tuh kayaknya udah ya bikin expert lah yang berbicara kan expert gitu ya. Kita Ya, juga ya. bersyukur bisa Bapak ada waktu Siap. buat berbincang sedikit mengenai presentasi karena berbagi ilmu. ya mudah-mudahan ilmu Ya, yang ya. kita miliki menjadi berkah ya Pak. Betul, insya Allah ya ini. Gitu. Ada quote terakhir. Boleh. Ini nih. Ini sebenarnya Iya. tapi kita nggak berani minta. Nah, pertanyaan saya, are you ready to show, send, and sell your attitude? Yes. Yes ya. Yes. Jadi, are you ready to show, Ya. Yes. kemudian send, Ya. and sell your attitude when you are talking? Ya. Gitu ya. Oke. Terus yang kedua, you don't have to be great to start. Ya. Oh, You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Waduh. Ya. Tapi kena. Dalam tapi kena. Gitu dia. Jadi Nggak usah mikir-mikir dulu jadi orang hebat mau memulai ya, Nah. tapi mulailah untuk menjadi orang hebat saat ini gitu. gitu. Jadi Mantap. jangan ragu-ragu, kita mulai dari sekarang apa yang Mantap. kita bisa jadi Lakukan. kita kerjain. Kita kerjain kayak gini ya, sesi-sesi kayak gini kan, bikin video, bikin konten ini kan, you don't have to be great to start gitu. Ya. Nggak perlu kan jadi orang influencer duluan gitu, orang ngetop duluan nggak perlu. Ya. But now you start to be great hari ini gitu. Gitu dia. Tanpa disadari kita sudah memulai ya, Pak. Sudah memulai gitu. Gitu. Kan Alhamdulillah. kalau kita punya 10 tangga ke atas, kan harus step by step kan dari bawah duluan. Betul, Pak. Iya, Betul. iya, betul, Pak. Betul. Ya, gitu kan Kang Doni ya? Betul. Setuju banget saya, Pak. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Pak Uton, terima kasih banyak Siap. untuk waktunya. Saya senang banget bisa sowan sama Bapak. Punya kesempatan besar. Gitu buat ya sharing ilmu dari Bapak. Semoga kita Baik. gitu. Ya. Semoga bisa berguna buat yang dengar yang lain ya. Iya. Ya, amin. Ya. Kalau berguna lah. Ya. Di kondisi yang seperti ini, ya apapun, Ya. ya insya Allah kita sehat-sehat selalu. Amin. Yes. Ya. Terima kasih banyak Pak Uton. Sukses buat semua ya. Sukses buat semuanya. Sahabat dapur, itu dia obrolan kita dengan Pak Uton. Ya, Siapa Pak Uton? itu dia trainer. Oh, trainer. Gitu, master of trainer. Gitu. Jadi kita sudah berbicara banyak mengenai presentasi. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat dapur sekalian ketika ada presentasi ke owner. Iya, gitu, mungkin dan berguna sebagainya. juga buat kalau kita dipanggil tamu. Jadi nggak gugup. Jadi nggak gugup. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di Chef Official. Terima kasih buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.